Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami terbatas untuk bisa memahami dengan baik. Itulah sebabnya kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, memberikan kami pencerahan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan kami bisa pahami dengan baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, demikian pun semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap kita semua tetap bersemangat, beribadah di rumah, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menerangi setiap perjalanan iman kita. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhanlah yang menyegarkan iman kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membaca Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Dan ada tema yang sudah ditetapkan dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Tema kita minggu ini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini, Rasul Paulus yang menuliskan surat Filipi ini ketika dia berada di penjara. Dalam perikop ini Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi mengenai cara hidup yang berpadanan pada pikiran dan perasaan Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus, Sang Kepala Gereja, supaya mereka tetap bersatu, terhindar dari perpecahan, supaya jangan lagi terjadi seperti yang dicatat dalam Filipi 4 ayat yang kedua, di mana Eudia dan Sintike dikatakan berselisih paham. Di dalam ayat 2 pasal 4, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya jemaat Filipi ini adalah jemaat yang bagus, yang bertumbuh secara rohani. Itu terlihat dari banyaknya pujian yang Paulus berikan kepada mereka. Misalnya, bagaimana mereka bertumbuh di dalam persekutuan.
Bagaimana mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan misi. Dalam pasal 1 ayat 5 misalnya ya, dikatakan begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Demikian juga kalau kita lihat di dalam pasal 4 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Dan seterusnya, pasal yang keempat. Ini menunjukkan bahwa memang mereka bertumbuh ya, menjadi gereja yang misioner, gereja yang memang terlibat di dalam pekerjaan misi. Jadi, saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini? Gereja yang bagus ya, gereja yang bertumbuh pun harus tetap berhati-hati akan adanya perpecahan. Ya, jadi sekali lagi bukan karena pertumbuhan rohaninya mereka tidak terlalu bagus atau jelek, tetapi karena kadangkala ada perbedaan pendapat ya, ada selisih paham sehingga itu bisa menimbulkan masalah di tengah-tengah jemaat. Jadi bagaimana agar gereja atau jemaat tetap bersatu dan pelayanan tetap mengalami kemajuan? Maka tema ini sangat relevan bagi kita. Milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Bagaimana pola hidup orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Dan kemudian apa akibat memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? 3 pertanyaan inilah yang akan kita lihat satu persatu. Pertama, bagaimana kita dapat memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi sekalipun banyak pengajaran yang palsu, banyak orang yang menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi bagi saya, bagi kita jelas Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin ya. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sebagai pribadi yang hidup dan kekal, dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan manusia sebagai satu pribadi menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Namun akibat dosa, gambar Allah di dalam diri manusia sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan pemulihan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk memulihkan manusia berdosa agar kembali kepada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana saudara dan saya kita dapat memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Tentu yang pertama, harus sungguh-sungguh bertobat. Harus sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini bagian yang paling esensi, yang sangat mendasar, yang tidak bisa ditawar-tawar saudara-saudara. Sebab perubahan pola pikir harus dimulai dari dalam keluar. Dan siapa yang mengerjakannya? Tuhan sendiri. Roh Kudus yang mengerjakan, yang melahirkan kita kembali secara rohani. Tapi yang kedua, harus tetap dalam persekutuan pribadi dengan Kristus. Persekutuan pribadi dengan Kristus melalui saat teduh, melalui doa, melalui firman Tuhan tiap-tiap hari. Sehingga kita bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Paulus di dalam kehidupannya, sekalipun dia berada di dalam penderitaan, berada di penjara karena berita Injil, tapi di dalam penjara pun, apa yang merupakan kerinduan tertinggi daripada Rasul Paulus? Ternyata kerinduan tertinggi dia bukan supaya cepat-cepat keluar dari penjara. Tapi mari perhatikan Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 ini. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia.
Istilah mengenal dia, artinya yang dia kehendaki adalah bagaimana dia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, karena dengan memiliki hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Hidup sesuai dengan kehendaknya Kristus. Dan itulah yang merupakan keinginan dia yang tertinggi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya ingin memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, maka kita tingkatkan relasi kita, persekutuan kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Lalu yang ketiga, harus melibatkan diri dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Inilah hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dengan cara demikianlah kita akan semakin mengenal siapa Kristus. Dengan cara kita terlibat di dalam pelayanan, maka kita akan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sang penulis surat ini. Jadi, bagaimana kita dapat memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Tadi sudah disampaikan. Pertama, harus sungguh-sungguh bertobat, percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kedua, membina hubungan atau relasi persekutuan pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian kita mau terlibat di dalam pelayanan, terlibat dalam pekerjaan misi, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana pola hidup orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan jemaat, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Terjemahan lain, jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Melihat orang lain lebih utama. Dan kita mau mengoreksi diri, serta mau mengakui kejelekan atau kekurangan diri sendiri. Kan ini menjadi persoalan juga ya. Banyak orang yang seringkali melihat kelemahan orang lain, lalu kemudian menutupi kejelekannya. Ya, jarang orang mau mengakui keburukannya ya, tapi mau menonjolkan kebaikannya sendiri. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ya, ayat yang ke-4. Dengan kata lain, mari kita terus bersatu, mari kita terus maju. Bagaimana caranya? Ikutilah teladan Kristus Yesus. Dalam ayat 5 disebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu dalam ayat yang ke-5. Lalu kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, maka kita belajar bagaimana keteladanan Yesus yang begitu mulia, yang begitu agung. Pertama, kita bisa lihat di sana bahwa Yesus merendahkan diri sampai ke level yang terendah. Dia merendahkan dirinya secara sempurna. Merendahkan diri secara total. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah dalam esensi ketuhanan atau keilahiannya. Keilahiannya atau kealahannya tidak pernah berkurang. Tetapi di sini dikatakan bahwa Dia yang walaupun Allah atau walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, Dia tidak menonjolkan, Dia tidak menonjolkan ketuhanannya di dalam bagian ini. Jadi istilah yang dipakai mengosongkan dirinya sendiri, yang sering disebut dengan istilah kenosis. Kristus mengambil hakikat manusia pada dirinya sendiri. Tetapi sekalipun demikian, kealahannya tentu tidak akan pernah berkurang. Dia adalah Allah yang menjadi manusia.
Dia memakai hakikat manusia pada dirinya sendiri. Ilustrasinya, jikalau ada orang kaya atau orang kota bisa merendahkan dirinya tanpa kehilangan apa-apa, walaupun kepadanya dikenakan atau ditambahkan pakaian orang miskin atau pakaian orang desa, tidak otomatis bahwa dia akan berubah, kan gitu ya. Pada dirinya dia tetap adalah orang kota ataupun orang kaya. Sekalipun ilustrasi ini mungkin tidak bisa diperbandingkan, tetapi kita bisa menangkap maknanya. Saya harap demikian. Tapi yang kedua, Yesus mau berkorban bagi manusia berdosa. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya merendahkan diri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Akan tetapi dikatakan dalam bagian ini, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-8. Saudara, mau berkorban demi orang lain itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Apalagi mau berkorban bagi orang yang berdosa. Mau berkorban bagi orang yang menyakiti ataupun yang menjahati kita. Wah, itu tidak mudah. Namun Yesus sudah melakukannya. Mengapa Yesus mau berkorban? Tentu Alkitab menyatakan karena begitu besar kasihnya. Karena kasihnya yang begitu besar. Tetapi kemudian ditekankan dalam bagian ini, karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dia mau mati di atas kayu salib. Saudara, saya kira inilah yang patut kita teladani. Bahwa dia mau merendahkan dirinya, dia mau berkorban, dia mau berkorban demi orang lain, demi manusia berdosa, saudara dan saya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa akibat memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Ayat 9-11, jelas ya, kita sudah dengarkan tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bahkan dikatakan di sana namanya disebut nama di atas segala nama. Dan setiap lutut akan bertelut di depan Yesus. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, kita sedang menantikan kedatangan Kristus kembali. Pada saat Kristus datang kembali, maka para malaikat dan orang Kristen sejati akan berlutut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan sukacita. Tapi sebaliknya, setan dan juga orang-orang yang tidak percaya juga akan berlutut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi dengan terpaksa. Dan mereka tidak akan diampuni, sekalipun ada pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 6-8 ya. Bagaimana si iblis, si setan yang berteriak-teriak Yesus Tuhan. Ya, dia tahu bahwa Yesus Tuhan. Tetapi yang namanya setan, iblis, tidak akan pernah mendapatkan pengampunan karena keberdosaannya di dalam kekekalan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini seharusnya mendorong kita untuk tetap setia dan bersemangat di dalam memberitakan kebenaran, di dalam memberitakan Injil yang menyelamatkan, supaya semakin banyak orang yang menyembah kepada Yesus Kristus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memberikan kita kekuatan atau energi untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Sekali lagi bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Dia menjadi teladan utama di dalam kehidupan kita dan juga di dalam pelayanan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Dia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah memperhatikan kepentingan orang lain? Ataukah kita masih berpusat kepada diri kita sendiri?
Apakah saudara sudah memiliki sikap seorang hamba seperti Yesus Kristus yang rela berkorban bagi orang lain? Atau maukah saudara, tanda kutip ya, mengosongkan diri agar orang lain dipenuhi? Sikap dan teladan Kristus hendaklah tercermin melalui kehidupan kita, baik dalam relasi di tengah-tengah keluarga. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan dengan para kerabat, dengan keluarga yang lain. Juga bagaimana di dalam gereja. Hubungan antar pelayan, majelis dengan pendeta, demikian sebaliknya. Antara para pelayan dengan anggota jemaat, sesama anggota jemaat. Bagaimana kita menunjukkan pola pikir yang sudah diubahkan. Bagaimana kita meneladani Kristus yang memang mau merendahkan hati dan mau berkorban, mau menerima orang lain. Nah, ini penting. Bagaimana kita menunjukkan teladan Kristus ini di dalam hubungan antar gereja. Kita ini adalah gereja pauk, gereja oikumene. Hubungan antar gereja dalam gerakan ekumenis yang saling menerima perbedaan. Bahkan juga bagaimana kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang hidup di negara yang majemuk, kita mampu menarik kepentingan pribadi atau kepentingan golongan dan mendahulukan kepentingan bersama. Ini penting. Supaya dengan demikian, persatuan ataupun kesatuan tetap terpelihara, tetapi juga kemajuan akan semakin nyata. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka saya yakin kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, saudara dan saya juga akan memiliki kebahagiaan. Karena kita hidup bertuhankan Kristus, berpusatkan Kristus, dan hidup sesuai dengan karakter, pikiran, dan perasaan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menerapkan firman-Nya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Engkau memberikan kami kemampuan oleh pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan atau menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, baik dalam keluarga, di tengah kehidupan berjemaat, di tengah kehidupan bermasyarakat, dimanapun kami berada. Kami sungguh boleh menjadi contoh yang baik, karena kami memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yang mau merendahkan hati dan mau berkorban, yang mau memberikan perhatian kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.